Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya yaitu Muhammad Fauzan Bagas Saputra dan dua rekan saya yaitu Ronaldo Kristio dan Muhammad Mansur. Kami di sini akan membahas bab manajemen pemasaran, yaitu memperkenalkan penawaran dalam produk baru. Ada dua macam opsi produk baru. Yang pertama, buat atau beli. Perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisisi atau pengembangan. Saat mengakuisisi, perusahaan dapat membeli perusahaan lain, lalu membeli paten dari perusahaan lain, atau membeli lisensi serta waralaba dari perusahaan lain. Yang kedua, jenis produk baru. Produk baru berkisar dari barang baru ke dunia yang menciptakan pasar yang sama, sekali baru hingga perbaikan kecil atau revisi produk yang sudah ada. Sebagian besar aktivitas produk baru ditunjukkan untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Selanjutnya ada tantangan dalam produk baru. Yang pertama, inovasi imperatif. Dalam ekonomi perubahan yang cepat, inovasi berkelanjutan adalah suatu kebutuhan. Perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru membuat diri mereka rentan terhadap perubahan pelanggan, kebutuhan, dan selera. Siklus hidup produk yang diperpendek meningkatkan persaingan dalam dan luar negeri, terutama dalam bidang teknologi yang baru seperti Google, Dropbox, dan Box. Mereka seringkali memperbarui file perangkat lunak mereka setiap harinya. Perusahaan yang sangat inovatif dapat berulang kali mengidentifikasi dan dengan cepat untuk memanfaatkan peluang pasar baru. Mereka juga menciptakan sikap positif terhadap inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, sukses produk baru. Sebagian besar perusahaan mapan fokus pada inovasi tambahan, lalu memasuki pasar baru dengan mengutak-atik produk yang baru, menggunakan variasi pada produk inti agar tetap selangkah lebih maju dari pasar, serta menciptakan solusi sementara untuk masalah industri yang luas. Dengan luasnya penggunaan ponsel pintar atau smartphone, aplikasi seluler menjadi bisnis yang menguntungkan. Perusahaan baru menciptakan teknologi yang mengganggu, yang juga lebih murah dan lebih mengubah ruang persaingan. Perusahaan yang sudah mapan bisa lambat bereaksi atau berinvestasi dalam teknologi yang mengganggu ini karena mereka mengancam dalam bidang investasi. Kemudian mereka tiba-tiba menemukan diri mereka dalam menghadapi persaingan baru yang tangguh dan banyak yang gagal. Yang ketiga, kegagalan produk baru. Selanjutnya, kegagalan produk baru. Produk baru terus gagal pada tingkat yang diperkirakan mencapai 50 hingga 95% di Amerika Serikat dan 90% di Eropa. Ada beberapa alasan atas kegagalan produk baru. Yang pertama, mengabaikan riset pasar. Yang kedua, melebih-lebihkan ukuran pasar. Yang ketiga, biaya pengembangan yang tinggi. Yang keempat, desain yang buruk atau kinerja yang tidak efektif. Yang kelima, dukungan distribusi yang tidak memadai. Yang keenam, ROI atau pengembalian yang tidak memadai. Dan di sini ada beberapa kelemahan tambahan yang dihadapi perusahaan dalam peluncuran produk baru. Yang pertama, pasar yang terfragmentasi. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka pada segmen pasar yang lebih kecil dari sebelumnya, yang dapat berarti penjualan dan keuntungan yang lebih rendah untuk setiap produk mereka. Yang kedua, kendala sosial dan ekonomi dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi keamanan konsumen dan masalah lingkungan serta kendala produksi yang ketat. Yang ketiga, biaya pengembangan. Sebuah perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide untuk menemukan yang satu yang layak untuk dikembangkan, dan dengan demikian seringkali menghadapi biaya lead bank, manufaktur, dan pemasaran yang tinggi. Yang kelima, kekurangan modal. Beberapa perusahaan dengan ide-ide bagus tidak dapat mengumpulkan dana untuk meneliti dan meluncurkannya. Yang kelima, waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih singkat.
Perusahaan harus belajar untuk memadatkan waktu dalam pengembangan dengan teknik teknologi yang baru. Yang keenam, waktu peluncuran yang buruk. Produk baru terkadang diluncurkan terlambat setelah kategorinya sudah lepas landas atau terlalu dini untuk mengumpulkan cukup minat. Yang ketujuh, siklus hidup produk yang lebih pendek. Saingan akan cepat meniru kesuksesan pada suatu produk. Pada suatu ketika, Sony sedang menikmati keunggulan produknya dalam waktu kurun 3 tahun. Tetapi kompetitor dari Sony yaitu Matsushita dan yang lain-lainnya itu belajar untuk menyalin bagaimana keunggulan dari produk tersebut dalam waktu 6 bulan, sehingga Sony mengalami kekalahan dan kesulitan untuk mendapatkan kembali investasinya. Yang terakhir, kurangnya dukungan organisasi. Produk baru mungkin tidak cocok dengan budaya perusahaan atau menerima keuangan atau dukungan yang lain yang dibutuhkan. Tetapi kegagalan datang dengan wilayah dan perusahaan yang benar-benar inovatif, yang menerima sebagai bagian dari apa yang diperlukan untuk sukses. Berikut ada beberapa kriteria perusahaan dalam penerimaan produk baru. Yang pertama, produk dapat diperkenalkan dalam waktu 5 tahun. Yang kedua, produk memiliki potensi pasar setidaknya 50 juta dolar dan tingkat pertumbuhannya 15%. Yang ketiga, produk juga dapat memberikan setidaknya 30% laba atas penjualan dan 40% atas investasi. Yang terakhir, produk juga dapat mencapai kepemimpinan teknis atau pasar. Selanjutnya ada pengaturan organisasi. Banyak perusahaan yang menggunakan rekayasa yang digerakkan oleh pelanggan untuk mengembangkan produk baru dan memasukkan preferensi pelanggan ke dalam desain akhir. Ada dua pengaturan organisasi. Yang pertama, penganggaran untuk pengembangan produk baru. Hasil litbang sangat tidak pasti sehingga sulit untuk menggunakan kriteria investasi normal saat menganggarkan pengembangan produk baru. Beberapa perusahaan hanya membiayai proyek sebanyak mungkin dan berharap dapat mencapai beberapa proyek yang berhasil dikerjakan. Yang lain juga menerapkan angka presentasi penjualan konvensional atau membelanjakan apa yang dihabiskan pesaing. Dan juga masih memutuskan beberapa banyak produk baru yang sukses sehingga mereka membutuhkan dan memperkirakan investor yang dibutuhkan. Yang kedua, mengorganisir pengembangan produk baru. Perusahaan menangani aspek organisasi dalam pengembangan produk baru dengan beberapa cara. Banyak yang memberikan tanggung jawab kepada manajer produk, tetapi manajer produk sering kali sibuk dalam mengelola lini yang ada dan mungkin kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk mengembangkan dan mengkritik suatu produk baru. Perusahaan besar seringkali mendirikan departemen produk baru yang dipimpin oleh seseorang manajer yang otoritasnya besar, dan juga akses ke manajemen puncaknya juga ada, dan tanggung jawab untuk menghasilkan dan menyaring ide-ide baru, lalu bekerja dengan R&D departemen dan melakukan pengujian lapangan dan komersialisasi. Dan ini ada 3 macam mengorganisir pengembangan produk baru, yaitu yang pertama tim lintas fungsi, yang kedua cross dressing, 3 sistem tahap terbang. Tim lintas fungsi ini telah menetapkan pengembangan produk baru kepada tim usaha. Kelompok lintas fungsi ini yang ditugaskan untuk mengembangkan produk atau bisnis tertentu. Ini entrepreneur dibebaskan dari tugas-tugas lain dan diberi anggaran, kerangka waktu, dan pengaturan scope work. Scope work itu tempat kerja informal, terkadang garasi. Tempat ini tuh entrepreneur kerja untuk mengembangkan produk yang baru. Sharing komunitas plastik ini sering bertempat di situs web internal tempat karyawannya dari berbagai departemen berada. Salah satunya itu membantu mengembangkan pengobatan.
seperti jelly untuk pasien Alzheimer yang mudah dilakukan. Tim lintas fungsi ini dapat berkolaborasi dan menggunakan pengembangan produk baru secara bersamaan untuk mendorong produk baru ke pasar. Dan yang ketiga yaitu yang kedua ada crowdsourcing. Crowdsourcing ini internet memungkinkan perusahaan melibatkan peserta eksternal itu dalam produk baru. Proses ini pihak luar yang dibayar atau tidak bayar dapat menawarkan sesuai kebutuhan kalian atau perspektif pada jalan proyeknya. Kemungkinan menggabungkan desain merek, teknik dan tim penjualannya sendiri dengan 864.000 jalan peserta online. Membentuk komunitas untuk merancang produk barunya. Dan yang ketiga ada sistem tahap gerbang. Sistem tahap gerbang ini tahap dengan gerbang atau pos pemeriksaan di akhir masing-masing. Pemimpin proyek bekerja dengan tim lintas fungsi harus membawa satu set kiriman ketahui di setiap gerbang sebelum proyek dapat lolos ke tahap berikutnya. Untuk pindah dari tahap rencana bisnis ke dalam pengembangan produk membutuhkan studi riset pasar yang meyakinkan tentang kebutuhan konsumen. Salah satu dari perusahaan pergi penuh, tahan atau ulang, yaitu tahapan dalam proses pengembangan produk ini ditunjukkan pada gambar tersebut. Banyak perusahaan memiliki perangkat paralel. Jam proses masing-masing itu sudah menilai gerbangnya itu sudah terlihat semua dan membuat jelas pemimpin proyek dan timnya. Mengelola pengembangan proses ide ada dua, yaitu menghasilkan ide, yang kedua adalah menggunakan penyaringan ide. Mengelola pengembangan proses ide. Yang menghasilkan ide itu proses pengembangan produk itu baru dimulai dengan pencarian ide. Ada beberapa pakar pemasaran, yakni kami menemukan peluang terbesar dan leverage tertinggi untuk produk baru dengan mengungkap kemungkinan terbaik dari pelanggan yang belum terpenuhi. Kebutuhan atau inovasi ini, ide-ide baru sebenarnya dapat datang dari interaksi dengan berbagai kelompok dan menggunakan teknik-teknik yang membangkitkan kreativitas. Berinteraksi dengan karyawan, yaitu karyawan menjadi sumber ide untuk meningkatkan kooperasinya. Ini dengan menggunakan komunitas inovasi gaya American Idol, yaitu menggunakan penyaringan ide. Menggunakan penyaringan ide ini untuk menyaring ide dalam perusahaan harus menghindari dua jenis, yaitu serangan drop terjadi ketika perusahaan kehilangan. Mereka datang untuk menyimpulkan apa yang akhirnya menjadi sukses besar. Pertimbangan acara televisi ini, tujuan penyaringan ini adalah membuang ide-ide buruk sedini mungkin. Alasannya yaitu bahwa biaya pengembangan produk ini meningkat secara substansial pada setiap tahap pengembangan yang berurutan. Kebanyakan itu perusahaan membutuhkan ide produk baru yang akan dijelaskan pada formulir standar untuk tujuan komit. Menghasilkan ide ada 4 macam: berinteraksi dengan karyawan, berinteraksi dengan orang luar, mempelajari pesaing, mengadopsi teknik kreativitas. Berinteraksi dengan karyawan, yaitu karyawan dapat menjadi sumber ide untuk meningkatkan produksinya. Link produk dan jasa, pertimbangan apa yang telah dilakukan ketiga perusahaan ini, yaitu yang ada perusahaan Toyota, ada LinkedIn, ada Price Waterhouse. Toyota ini melaporkan karyawannya mengajukan 2 juta ide setiap tahun, sekitar 35 saran per karyawan. Lebih dari 85% ya diantaranya sudah diimplementasikan. LinkedIn meluncurkan inkubator internal yang memungkinkan setiap karyawan untuk mengatur tim. Kelompok eksekutif perusahaan juga menciptakan hari libur suatu hari Jumat sebagai bulan ketika karyawan bekerja. Price Waterhouse mengadakan kompetisi Afrika yang memberikan itulah Suzuki Forbit di dalamnya. Dan pada akhirnya itu bisa menghasilkan pendapatan $100 juta berlangsung dan platform online untuk diskusi dan pemungutan suara mengarah ke final 5 tim, yaitu secara internal dengan kantor perusahaan di New York City. Ada
yaitu ada mempelajari pesaing, yaitu perusahaan dapat menemukan ide-ide untuk membuat pesaingnya. Pesaing, mereka dapat mengetahui apa yang disukai dan disukai pelanggan tentang produk pesaing, mencari tentang kurungan kompetitif, perbedaan pertarungan konsol video game, dan ada mengadopsi teknik kreativitas. Adopsi ini menyiapkan sesi BuzzFeed yang kreativitas sebagian besar tentang membuat koneksi dengan cara yang tidak jelas untuk merangsang kreativitas dalam individu, hubungan yang dipaksakan, mengelola pembangunan proses konsep strategi. Itu ada 3. Yang pertama, pengembangan dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran. Yang ketiga yaitu ada analisa bisnis, mengelola pembangunan proses konsep strategi. Ide yang menarik ini harus digunakan menjadi konsep produk yang dapat diuji. Ide produk yaitu adalah kemungkinan produk perusahaan mungkin menawarkan ke pasar. Konsep produk ialah versi yang dielaborasi dari ide yang diungkapkan dalam istilah konsumen. Yaitu ada pembangunan, ada pengembangan dan pengujian konsep. Pengembangan ini adalah angka yang tidak cukup lah untuk suksesan produk baru. Pemasar itu juga harus membedakan konsep menang dari penyumbang melalui ujian. Pengembangan konsep ini, bayangkan sebuah perusahaan ini sudah pengelolaan besar tak mendapatkan ide untuk memproduksi bubuk. Ide-ide ini sudah dapat diubah menjadi beberapa konsep. Nah, pertanyaannya itu ya, siapa yang akan menggunakan produk ini? Ditujukan untuk bayi, anak-anak remaja, dewasa muda, terus bayi atau dewasa. Manfaatnya harus diberikan produk ini itu rasa nutrisi, penyegaran atau energi. Kapan konsumsinya? Yaitu tengah hari saat sarapan, tengah hari untuk makan siang, tengah hari, dengan makan malamnya itu larut malam. Misalkan konsep sarapan minum terlihat paling baik. Tugas selanjutnya yaitu menunjukkan di mana produk itu berbusa. Itu ada analisa bisnis. Analisa bisnis ini mengembangkan proses produk strategi pemasaran. Manajemen perlu menyiapkan proyeksi penjualan, biaya, dan laba. Tujuan perusahaannya itu konsep tersebut dapat bergerak ke tahap pengembangan. Pengembangan dan pengujian konsep. Pengembangan konsep antara langkah yang perlu tidak cukup, yaitu untuk mencari ide-ide produknya, minumannya, tujukan untuk bayi, anak. Konsep ini minuman instan dewasa yang sarapan cukup gizi tanpa persiapannya. Setiap konsep mewakili konsep kategori yang menentukan pasangan produk. Minuman makanan ringan akan bersaing dengan minuman ringan, jus buah, olahraga. Yang ada pengembangan konsep. Pengembangan konsep ini tujuannya, pengujian konsep ini yaitu tetap memperhatikan konsep produk kepada konsumen sasaran secara fisiknya dan mendapatkan reaksi mereka. Konsep yang diuji ini lebih menyerupai final produk atau pengalaman. Pengujian konsep ini yang lebih dapat diandalkan. Pengujian konsep prototipe dapat membantu hindari kesalahan yang mahal. Tetapi ini mungkin sangat menantang dengan perbedaan yang sangat radikal. Yaitu dapat membuat prototipe fisik itu mahal dengan perusahaan pengembangan barang mahal itu seperti perangkat ortotip untuk ganti anggur di pasar, mengembangkan dua merek baru dengan menggunakan prototipe cepat.
analisa bisnis. Nah, bisnis ini perlu menyiapkan proyeksi penjualan biaya dan labanya untuk menentukan apakah mereka itu memuaskan tujuan perusahaan. Jika ya, konsep tersebut itu dapat bergerak ke tahap pengembangan. Saat informasi baru masuk, file analisis bisnis akan mengalami revisi dan perubahan. Estimasi total ini penjualan totalnya itu sudah penjualan pertama sudah jumlah estimasinya itu pertama kali, penggantian penjualan dan penjualan berulang. Untuk estimasi ini penjualan bergantung itu pada produk tersebut dibeli sekali. Produk yang dibeli itu seperti mobil, microwave, dan peralatan industri. Penjualan pertama kali ini penjualan penggantian secara terpisah dengan produk yang sering dibeli dengan konsumen yang tidak tahan lama dalam pergerakan penjualannya untuk produk baru berdasarkan perkiraan mereka. Estimasi biaya dan keuntungan ini adalah itu seperangkat asumsi tentang tingkat kebutuhan pasar, pangsa pasar, dan harga realisasi pabrik. Per kasus menunjukkan margin motor yang mengharapkan perbedaan pendapatan biaya riset pemasaran. Biasanya berarti 5 tahun ini sudah mencakup periklanan, promosi, penjualan, dan riset pemasaran. Mengelola proses pengembangan ke komersial, pengembangan produk, pengujian ada ke komersialisasi. Mengelola proses pengembangan itu sampai saat itu produk tersebut hanya berupa deskripsi kata, gambar, atau prototipe. Mewakili langkah selanjutnya itu lonjakan investasi yang mengertilkan biaya yang dikeluarkan sejauh ini dapat diterima kan menjadi produk yang layak secara teknis dan komersial. Pengembangan produk, tugas menerjemahkan persyaratan ini dikenal sebagai penerapan fungsi kualitas. Misalnya pelanggan truk yang diusulkan mungkin menginginkan laju percepatan menjadi tenaga kuda yang dibutuhkan secara teknik, komunikasi antara pemasarnya. Itu ada tes pelanggan, ujian pasar, dan ada pengujian pasar. Proyek dengan nama logo ini kemasan dan masuk uji ke pasar. Jika diinginkan, tidak semua perusahaan melakukan pengujian pasar. Seorang petugas perusahaan ini kosmetik dengan lebih tinggi yang disesuaikan. Untuk disebutkan, kami mengembangkan produk baru, katakanlah Dyson cair yang ditingkatkan. Kita itu karena akan menjual karena terbiasa dengan brand tersebut. Pengembangan produk, tugas menerjemahkan persyaratan pelanggan target menjadi prototipe yang berfungsi dibantu oleh serangkaian metode yang dikenal sebagai penerapan fungsi kualitas dan metode pengembangan distribusi pelanggan yang diinginkan dihasilkan oleh riset pasar dan mengubahnya menjadi daftar atribut teknik yang dapat digunakan para insinyur. Misalnya, pelanggan truk yang diusulkan mungkin menginginkan laju percepatan tertentu dan insinyur bisa mengubah menjadi tenaga kuda yang dibutuhkan dan setara dengan teknik lainnya. Kontribusi utama ditingkatkan dan terdiri dari prototipe fisik. Tujuan dari Departemen R&D adalah untuk menemukan prototipe yang mewujudkan kuncinya atribut dalam penyataan konsep-konsep produk, bekerja dengan aman dalam penggunaan dan kondisi normal, dan dapat diproduksi dalam biaya produksi yang dianggarkan. Teknologi virtual reality yang canggih dan internet sekarang mengizinkan pembuatan prototipe yang cepat dan proses pengembangan yang fleksibel. R&D juga harus memutuskan bagaimana konsep akan bereaksi terhadap warna, ukuran, dan berat yang berbeda secara historis seperti kuning. Dan selanjutnya adalah tes pelanggan ketika prototipe siap. Di sini mereka harus siap melalui pengujian fungsional dan pelanggan yang ketat sebelum mereka memasuki pasar. Pengujian menguji produk di dalam perusahaan untuk melihat bagaimana produk itu ditampilkan di berbagai aplikasi. Setelah menyempurnakan prototipe lebih lanjut, file perusahaan beralih ke pengujian beta dengan pelanggan. Pengujian konsumen dapat membawa konsumen atau memberikannya sampel untuk digunakan.
Selanjutnya pengujian pasar. Di sini setelah manajemen puas dengan kinerja fungsional dan psikologis, produk siap untuk diberi merek dengan nama, logo, dan kemasan dan masuk ke uji pasar. Jika diinginkan, tidak semua perusahaan melakukan pengujian pasar. Namun banyak perusahaan percaya bahwa pengujian pasar jika dilakukan dengan benar bisa menghasilkan informasi berharga tentang pembeli, dealer, aktivitas program pemasaran, dan potensi pasar. Masalah utamanya adalah berapa banyak pasar pengujian harus dilakukan dan jenis apa. Jumlah pengujian dipengaruhi oleh biaya dan risiko investasi di satu sisi dan tekanan waktu dan biaya penelitian di sisi lain. Dan juga produk berisiko tinggi untuk menciptakan kategori produk baru atau memiliki fitur baru menuntut lebih banyak pengujian pasar daripada produk yang dimodifikasikan, di antara lain penguji pasar barang konsumen. Di sini penguji produk konsumen berusaha untuk memperkirakan 4 variabel. Yang pertama, percobaan ulangi pertama, adopsi dan frekuensi pembelian. Banyak konsumen mungkin mencoba produk tetapi tidak membelinya kembali, atau mungkin mencapai adopsi permanen yang tinggi tetapi frekuensi pembelian yang rendah. Berikut adalah 4 metode utama pengujian pasar barang konsumen. Yang pertama, sales first research. Konsumen yang awalnya mencoba produk tetapi biaya ditawarkan kembali atau produk pesaing, produk dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, pemasaran tes simulasi. 30 hingga 40 pembeli yang memenuhi syarat ditanyai dengan keakraban dan preferensi merek dalam kategori produk tertentu, dan ada pemutaran singkat dalam iklan TV atau cetak yang terkenal dan baru. Selanjutnya, tes pemasaran terkendali. Perusahaan dengan produk baru menentukan jumlah toko dan geografis lokasi yang ingin tujui. Pengurus perusahaan riset mengirimkan produk ke panel toko dan rantai kontrol yang berpartisipasi seperti posisi, harga, dan jumlah facing, tampilan, dan promosi tempat pembelian. Dan di dalam uji pasar, cara utama untuk menguji produk konsumen baru adalah dengan memasukkannya ke dalam pasar uji besar-besaran. Itu dalam perusahaan memilih beberapa kota perwakilan dan melakukan kampanye komunitas pemasaran penuh dan penjualan, memaksa mencoba untuk menjual perdagangan dengan membawa produk dan memberikan exposure yang baik. Uji pemasaran juga mengatur dampak dari rencana pemasaran alternatif dengan menerapkan di berbagai kota. Dan di dalam merancang pasar, manajemen menghadapi beberapa keputusan. Yang pertama, beberapa kota diuji, kota mana yang harus diuji dan lama ujiannya, informasi apa yang harus dikumpulkan, dan tindakan apa yang harus diambil. Dalam pengujian pasar barang bisnis juga bisa mendapatkan keuntungan dari pengujian pasar. Hal barang industri dan teknologi baru biasanya akan menjalin pengujian alfa dan beta. 100 selama pengujian beta, orang-orang teknis perusahaan mengamati bagaimana pelanggan menggunakan produk. Komersialisasi di sini dapat menimbulkan biaya tertinggi bagi perusahaan hingga saat ini. Terlalu sering perusahaan terlalu fokus pada pengembangan produk baru sehingga mereka lalai menghabiskan waktu yang cukup untuk mengembangkan program peluncuran pemasaran yang unggul. Perusahaan perlu membuat kontrak untuk membuat atau mungkin membangun dan menyewa fasilitas manufaktur skala penuh. Dengan crowdfunding, individu atau perusahaan baru mendanai proyek mereka dengan menggunakan media sosial, media, dan sarana lain untuk menarik minat dan kontribusi dari masyarakat umum. Seperti when atau teaming, misalnya sebuah perusahaan hampir menyelesaikan pekerjaan pengembangan pada produk barunya dan mengetahui bahwa pesaing mendekati akhir pekerjaan pengembangan perusahaan. Dan perusahaan menghadapi 3 pilihan. Yang pertama, entry pertama. Perusahaan pertama yang memasuki pasar biasanya menikmati atau dari mengunci-kunci distributor dan pelanggan dan mendapatkan kepemimpinan. Entry panel. Perusahaan mungkin mengatur waktu entry penempatan dengan entry pesaing. Pasar mungkin membayar perhatian lebih ketika dua perusahaan mengklaim produk baru. Dan terakhir, masuk terlambat. Perusahaan mungkin menunda peluncuran sampai pesaing telah menanggung biaya pendidikan pasar dan produknya dapat mengungkapkan kekurangan yang dapat dihindari oleh peserta yang terlambat. Di mana strength geografis, sebagian besar perusahaan akan mengembangkan peluncuran pasar yang dirancangkan dari waktu ke waktu. Dan pemilihan pasar peluncuran atau kriteria utama adalah potensi pasar, reputasi lokal perusahaan, dan biaya penyisian, biaya media komunikasi, dan pengaturan wilayah terhadap wilayah lain, dan kompetitif penetrasian. Selanjutnya, kepada siapa atau target market prospek. Dalam peluncuran pasar, perusahaan harus menargetkan distribusi awal dan promosi ke kelompok proses terbaik.
bagaimana atau pengenalan strategi pasar. Karena peluncuran produk baru seringkali memakan waktu lebih lama dan biaya lebih dari yang diharapkan. Banyak penawaran yang berpotensi berhasil menderita kekurangan dana. Penting di sini untuk dialokasikan waktu dan sumber daya yang cukup, namun tidak mengeluarkan uang berlebihan karena produk baru memperoleh daya tarik di pasar. Proses adopsi konsumen di sini adalah keputusan individu untuk menjadi pengguna tetap suatu produk dan diikuti oleh proses loyalitas konsumen. Di sini pemasar produk baru biasanya membidik mengadopsi awal dan menggunakan teori difusi, inovasi, dan adopsi konsumen untuk mengidentifikasinya. Seperti tahapan dalam proses adopsi. Di sini inovasi adalah barang, layanan, atau ide yang dianggap baru oleh seseorang, tidak peduli berapa lama sejarahnya. Efren Roger mendefinisikan proses difusi inovasi sebagai penyebaran ide baru dari sumber penemuannya atau menciptakan atau pengguna akhir atau pengadopsi. Proses adopsi konsumen adalah langkah mental yang melaluinya seseorang lolos dari penerangan pertama tentang inovasi ke adopsi akhir. Di antaranya adalah kesadaran. Konsumen menjadi sadar akan inovasi tetapi kekurangan informasi terhadapnya. Yang kedua, minat. Konsumen dirangsang untuk mencari informasi tentang inovasi. Ketiga, evaluasi. Konsumen mempertimbangkan apakah akan mencoba inovasi. Dan keempat adalah percobaan. Konsumen mencoba inovasi untuk meningkatkan perkiraan nilainya. Dan terakhir adalah adopsi. Di sini konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi secara penuh dan teratur. Pemasaran produk baru harus memfasilitasikan pergerakan melalui tahapan ini. Produser, sistem penyair. Dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi proses adopsi. Di sini pemasar menganalisis karakteristik berikut dari proses adopsi dan beberapa perbedaan kesiapan individu untuk mencoba produk baru, pengaruh pribadi, tingkat adopsi yang berbeda, dan perbedaan dalam organisasi. Kesiapan untuk mencoba produk baru. Dan faktor yang mempengaruhi proses adopsi. Di sini ada beberapa penelitian yang berfokus pada proses difusi penggunaan sebagai lengkap menurut proses adopsi untuk melihat bagaimana konsumen sebenarnya menggunakan produk baru. Yang pertama adalah kesiapan untuk mencoba produk baru dan pengaruh pribadi. Efren Roger mendefinisikan tingkat inovasi seseorang sebagai mana seorang relatif lebih awal dalam mengadopsi ide baru daripada anggota lain dari sistem sosialnya. Beberapa orang adalah orang pertama yang mengadopsi pakaian baru atau peralatan. Beberapa 5 kelompok mengadopsi berbeda dalam orientasi nilai mereka dan motif mereka untuk mengadopsi atau menolak produk baru. Seperti inovator adalah penggemar teknologi. Di sini mereka berani dan menikmati mengutak-atik produk baru dan menguasai seluk-beluk mereka. Yang kedua, pengadopsi awal adalah pemimpin opini yang dengan hati-hati mencari teknologi baru yang mungkin memberi mereka kesan dramatis dengan keunggulan kompetitif. Dan terakhir ada modalitas awal adalah pragmatis yang sengaja mengadopsi teknologi baru ketika manfaat telah terbukti dan banyak adopsi telah terjadi. Mayoritas akhir adalah konservatif yang skeptis dan menghindari risiko, pemalu teknologi dan sensitif terhadap harga. Wanita tertinggal terikat pada tradisi dan menolak inovasi sampai status quo tidak lagi dapat dipertahankan karena setiap kelompok membutuhkan jenis pemasaran yang berbeda jika perusahaan ingin menggerakkan inovasi secara maksimal. Siklus hidup produk. Dan selanjutnya karakteristik inovatif. Di sini beberapa produk populer, sedangkan yang lain membutuhkan waktu lama untuk diterima. Satu konsep produk baru yang cepat dan memegang kendali adalah layanan penjualan kembali. 5 karakteristik yang dapat mempengaruhi adopsi inovasi. Pertama adalah keunggulan relatif. Kedua, kompatibilitas dan kompleks. Yang ketiga, kompleksitas. Keempat, divisibility. Dan kelima, penularan. Selanjutnya, kesiapan organisasi untuk mengadopsi inovasi. Di sini pencipta ajaran baru metode ingin mendefinisikan suatu produk. Produsen produk medis baru akan melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.